Halo semua, hari ini kita akan belajar tentang blockchain and consensus algorithm. Blockchain adalah teknologi fundamental di balik banyak mata uang kripto, termasuk Bitcoin. Pada dasarnya, blockchain adalah sebuah database yang bersifat desentralisasi dan disimpan dalam bentuk rantai blok. Setiap blok berisi kumpulan transaksi, dan setiap blok terhubung dengan blok sebelumnya melalui proses kriptografi. Dengan desain seperti ini, blockchain menawarkan keunggulan utama, yaitu transparansi, keamanan, dan ketahanan terhadap manipulasi. Kemudian kita lanjut ke gambaran umum blockchain. Untuk memahami bagaimana blockchain bekerja, bayangkan kita memiliki serangkaian transaksi yang terjadi di jaringan. Transaksi-transaksi ini dikumpulkan menjadi sebuah blok baru. Blok ini mencakup hash dari blok sebelumnya, yang membuat seluruh rangkaian saling terikat secara kriptografis. Setiap sekitar 10 menit, blok baru ditambahkan ke blockchain. Komputer-komputer di seluruh dunia yang disebut miners berlomba untuk memverifikasi blok baru tersebut. Komputer tercepat yang berhasil memverifikasi dan menyelesaikan soal kriptografi akan mendapatkan imbalan, biasanya dalam bentuk koin baru. Jika blok berhasil diverifikasi, maka ia dianggap sah dan menjadi bagian permanen dari blockchain. Tapi, jika tidak valid, maka akan ditolak. Kemudian kita lanjut ke blockchain trust. Nah, setelah kita memahami bagaimana blockchain bekerja, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu blockchain trust, atau mengapa kita bisa mempercayai sistem blockchain tanpa perantara seperti bank, notaris, atau institusi besar. Kepercayaan di blockchain bukan datang dari orang atau lembaga tertentu, tapi dari struktur teknis dan mekanisme konsensus yang membentuk sistem itu sendiri. Yang pertama, impact. Pertama, mari kita lihat dampaknya. Blockchain bukan cuma alat tukar. Kita bisa melihat evolusi teknologi blockchain dalam 3 tahap utama. Blockchain 1.0 adalah era currency. Contohnya Bitcoin. Fokusnya adalah uang digital, mendisrupsi sistem keuangan tradisional dengan cara yang transparan dan tanpa perantara. Kemudian blockchain 2.0 memperkenalkan smart contract. Seperti yang dilakukan Ethereum, di sini blockchain bukan hanya menyimpan data, tapi bisa menjalankan logika pemrograman seperti kontrak otomatis. Kemudian blockchain 3.0 meluas ke berbagai sektor. Voting digital, supply chain, identitas digital, bahkan karya seni digital seperti NFT. Semua ini menunjukkan bahwa blockchain bukan sekadar teknologi keuangan, tapi fondasi untuk aplikasi-aplikasi baru berbasis desentralisasi. Blockchain juga punya platform dan ekosistem. Ada berbagai jenis aplikasi yang dibangun di atasnya, berbagai bahasa pemrograman, dan semuanya bersifat open source. Artinya siapapun bisa melihat, mengecek, dan membangun di atasnya. Ini memperkuat transparansi dan inovasi. Kemudian transparansi dan akuntability. Di bagian kedua, kita bahas transparansi dan akuntabilitas. Dua elemen penting dari kepercayaan. Dalam blockchain, transaksi terjadi secara peer-to-peer, artinya langsung antara pengirim dan penerima, tanpa pihak ketiga seperti bank atau notaris. Sistem ini bersifat pseudo-anonim, artinya identitas asli pengguna tidak langsung terlihat, tapi semua aktivitas tetap tercatat dengan alamat dompet. Inilah yang disebut trustless system. Kita tidak perlu percaya pada pihak tertentu, tapi percaya pada kode dan sistem yang berjalan terbuka. Semua transaksi dicatat secara permanen, tidak bisa diubah, dihapus, dan dimanipulasi. Ini menciptakan integritas data, karena riwayat transaksi bisa dilihat siapa saja dan tidak bisa dimanipulasi diam-diam. Dalam sistem blockchain, semua orang bisa memverifikasi dan mengecek sendiri. Ini menciptakan check and balance, dan dalam jangka panjang menciptakan reputasi untuk tiap alamat atau kontrak pintar. Kemudian, security. Sekarang mari kita bahas aspek keamanan. Miner atau validator itu bertugas menjaga keamanan jaringan dengan memverifikasi transaksi melalui sistem konsensus, seperti proof of work atau proof of stake. Setelah transaksi dikonfirmasi, ia menjadi bagian permanen dari rantai blok. Di balik semua ini, digunakan kriptografi modern seperti hashing, public key, dan digital signature.
Setiap transaksi memiliki tanda tangan digital dari pengirim. Sistem kunci publik dan privat memungkinkan hanya pemilik asli yang bisa mengakses atau mentransfer aset tertentu. Hash memastikan bahwa tidak ada data yang bisa diubah dan tanpa terdeteksi. Nah, ini adalah sistem yang memberikan integritas tinggi. Jika satu huruf saja dalam data diubah, maka hash-nya akan berubah total, dan jaringan akan langsung menolaknya. Kemudian decentralization. Terakhir, kita bahas desentralisasi. Ini adalah elemen pembeda utama blockchain dibanding sistem tradisional. Blockchain tidak tersimpan di satu server pusat, tapi tersebar di ribuan bahkan jutaan komputer di seluruh dunia. Setiap node memiliki salinan lengkap dari blockchain, sehingga sistem ini tamper-proof, sulit bahkan nyaris mustahil untuk diretas atau dimanipulasi, karena semua node menyimpan salinan real-time. Setiap perubahan atau transaksi bisa langsung dilihat dan diverifikasi secara global. Blockchain dan public ledger atau buku besar publik, siapapun bisa melacak transaksi, mengakses data, dan memantau sistem secara terbuka. Jadi, kepercayaan di blockchain bukan hanya berdasarkan siapa yang menjalankan sistem ini, tapi dari mekanisme terbuka dan terdistribusi yang tidak bisa dikendalikan oleh satu pihak saja. Kita lanjut ke proof of work. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu bagian penting, mekanisme konsensus. Salah satu metode yang paling populer dan digunakan oleh Bitcoin adalah proof of work atau disingkat POW. Dalam sistem ini, para penambang atau miners berlomba-lomba menyelesaikan teka-teki matematika kompleks yang disebut hash puzzle. Teka-teki ini tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Ia butuh kekuatan komputasi besar dan waktu komputer di jaringan itu mencoba jutaan kombinasi untuk menemukan hash yang sesuai. Kenapa disebut proof of work? Karena komputer harus membuktikan bahwa mereka sudah melakukan kerja atau work dalam bentuk perhitungan besar-besaran untuk memverifikasi blok. Siapa yang menyelesaikan perhitungan lebih dulu, dialah yang berhak menambahkan blok baru ke blockchain dan menerima hadiah berupa Bitcoin. Namun, sistem ini memiliki kekurangan besar, yaitu pemborosan energi. Proses mining membutuhkan listrik dalam jumlah besar, hingga setara konsumsi energi satu negara kecil. Selain itu, karena penambang bersaing secara individual, semakin besar kekuatan komputasi mereka, semakin besar peluang mereka menang. Hal ini menyebabkan sentralisasi perlahan karena hanya penambang besar yang bisa bertahan. Walaupun begitu, proof of work tetap menjadi sistem yang sangat aman. Untuk meretas blockchain berbasis POW, penyerang harus memiliki lebih dari 50% kekuatan komputasi global yang praktis hampir mustahil. Kemudian kita lanjut ke proof of stake. Sebagai alternatif yang lebih hemat energi, hadirlah mekanisme konsensus baru yaitu proof of stake atau POS. Dalam sistem ini, siapapun yang ingin ikut memvalidasi transaksi harus menaruh sejumlah koin sebagai jaminan atau stake. Semakin besar stake yang dimiliki, semakin besar peluang mereka dipilih sebagai validator untuk membuat blok baru. Perbedaannya adalah POS tidak membutuhkan kekuatan komputasi besar, yang dibutuhkan adalah modal finansial. Hal ini membuat proof of stake jauh lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan proof of work. Namun kelemahannya adalah potensi sentralisasi oleh pemilik modal besar. Kalau satu pihak punya stake terlalu besar, mereka bisa mendominasi proses validasi. Kita lanjut ke tipe blockchain. Blockchain bisa dikategorikan menjadi 3 jenis utama, seperti publik, konsorsium, dan privat. Publik itu seperti Bitcoin dan Ethereum, bisa diakses siapa saja, sepenuhnya terbuka. Kemudian konsorsium itu dimiliki oleh kelompok organisasi tertentu, misalnya R3 untuk sektor keuangan. Privat digunakan secara internal oleh perusahaan atau institusi dengan akses terbatas. Masing-masing tipe punya kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan penggunanya. Apakah butuh keterbukaan, efisiensi, atau kendali? Nah, kita lanjut ke UTXO atau Unspent Transaction Output. Terakhir kita akan bahas konsep penting dalam sistem Bitcoin, yaitu UTXO atau Unspent Transaction Output. Ini adalah data transaksi yang belum digunakan kembali. Sistem Bitcoin bekerja bukan dengan saldo seperti rekening bank, tapi dengan output dari transaksi sebelumnya.
Misalnya kamu menerima 1 Bitcoin dengan dalam transaksi sebelumnya, output ini akan menjadi UTXO dan bisa digunakan dalam transaksi baru. UTXO ini disimpan di memori atau RAM agar bisa diproses lebih cepat. Sistem ini menjaga integritas dan efisiensi dalam pencatatan transaksi Bitcoin. Cukup untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya atau sudah menonton videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.